Kita bahas film horor yang rilis di bioskop Januari dan minggu lalu rilis di Netflix, Pengantin Setan. The Talkies, Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Pengantin Setan karya Azhar Kinoy Lubis. Ini film pertama dia tahun 2025. berdasarkan kayaknya cerita di podcast gitu ya, cerita Iya, serem di biasalah podcast. viral. Cerita viral. Aha. Nah, film ini sempat jadi polemik ya karena Azhar Pengantin Setan ini rilis 16 Januari. Kemudian film Azhar berikutnya, film kedua di tahun 2025 itu judulnya Pengantin Setan. Film keduanya itu Pengantin Iblis, rilisnya 29 Januari. Yang ini Pengantin Setan kan? Dengan ya kita akan bahas Pengantin Setan. Jadi sama-sama pengantin, rilisnya cuma jarak 2 minggu, sutradara yang sama, beda PH. Oke, jadi gitu. Susah pengantin. Untungnya buat Azhar, dua-duanya lumayan hit lah, walaupun gak ada yang 1 juta ya. Kemudian dia menebusnya dengan Petaka Gunung Gede yang 3 juta. Gitu. Bercerita tentang jadi suami istri ya? Suami istri Yang dua-duanya bekerja, tapi suaminya pulang malam terus ya? blue collar ya, dua-duanya ya. Dua-duanya blue collar yang sama-sama sering pulang malam, terutama suaminya ya. Nah, si cewek ini karena nungguin cowoknya pulang malam terus, dia suka ketiduran dan didatengin sama cowok ganteng terus kayak mereka have sex gitu kali dalam mimpinya ya. Iya. Nah, itu malah membuat dia suka gitu. Bahkan dia lebih look forward untuk didatengin mimpi daripada suaminya. Iya, jadi gitu. Dan bahkan ketika dia berhubungan intim dengan suaminya, ada sosok ketiga. Trisam ya? Iya, si setan itu ikut juga gitu loh. Nah, sampai akhirnya istrinya nih hamil. Anehnya gitu, diperiksa nggak ada, kosong perutnya. Udah hamil gede gitu kan. Ya gitulah ceritanya. Suaminya diperankan Emir Mahira, dan istrinya Erika Karlina yang kemarin juga di Pabrik Gula ya. Di sini ada juga Wafi Zihan, jadi adiknya Erika Karlina. Di Pabrik Gula mereka jadi teman sesama buruh. Oke, gimana filmnya menurut lo, Bay? Filmnya, nah nggak lama yang lalu kita juga nonton film di mana jin mengganggu pernikahan rumah tangga dan ternyata ini sama ya. Jadi ada jin Dasim nih, mungkin di ajaran Islam, yang tugasnya mengganggu rumah tangga. Ya. Tapi kalau misalnya di film Dasim itu dipanggil, kalau ini nggak tahu ya, apa yang menyebabkan gitu. Tapi yang jelas si istri didatengin sama jin ini, diganggu lah sama jin ini gitu. Gua sebetulnya selalu punya problem di film horor di mana hantunya itu kurang believable. Padahal pada saat dia datengin awal itu kan dalam kondisi pria ganteng ya, normal. Sebetulnya itu aja sudah cukup ya. Buat lu. Buat general public mungkin nggak horor kalau bentuknya nggak yang lidah panjang, ada tanduk atau gitu loh. Nah, ini gue agak terkesan dibanding film Dasim yang satunya, walaupun temanya mirip, karena si Erika ini berani ya beradegan, ya ada adegan menjilat di situ gitu. Terus ada adegan ya tindih menindih juga gitu. Jadi Erika Karlina ini dia sudah menemukan niche-nya kayaknya ya. Jadi untuk peran di film horor, peran yang agak berani, dia udah ngunci nih. Sama kalau sebelumnya kan kayak Agni Nihak gitu ya.
Atau kalau di film remaja ya itu ada Lutesha gitu ya, yang kalau untuk kissing dia beranilah dibanding aktris remaja beneran gitu kan, kayak gitu. Ini Erika Karlina udah dapet niche-nya nih. Karena di Pabrik Gula dia juga beradegan gitu, Bay. Iya. Oke, terus gue ngerasa sih lebih believable ya ini dibanding kok jadi ngebandingin sama Dasim di film. Karena masalahnya adalah ya didatangin aja. Yang jadi masalah buat gue di film ini adalah gue nggak ngerti ini hantu jin ini supposedly ganggu siapa sih gitu. Iya. Dia ganggu ceweknya ini tapi makan korban orang lain juga gitu. Iya. Terus apa tujuan hantu ini? Dia pengen punya keturunan kah? Dia kan menjadikan ini pengantin saya gitu. Tapi kalau kita ngelihat adegan-adegannya kok kayak mau bunuh sih gitu. Iya. Lo kan akan kerugian sendiri kalau istri lo nanti takut sama lo, terus cedera, rugi sendiri lo sebagai hantu, sebagai iblisnya. Gue ngelihat di situ, jadi kayak sebetulnya si Dasim yang satu lagi juga sama juga, bahwa ini ganggu semua orang atau gimana sih gitu loh. Oke, jadi itu yang problem kita ketika sebuah film nggak clear ya rules of the game-nya. Jadi gitu, dan itu banyak banget berulang gitu loh. Jadi ya review kita tuh kadang ya udah yang dibahas tuh poin yang sama juga gitu. Karena itu banyak banget, itu penyakit di kita deh. Ketika kita punya kesempatan untuk menciptakan dunia sendiri, ya kita bisa create rules kita, tapi kita stick di rules yang kita buat. Iya, gitu. Kayak misalnya dia akhirnya masuk ke dalam si cewek itu juga, jinnya. Sama ini, Bay, kayak yang waktu kita bahas di Dasim juga, kenapa dia? Iya. Kenapa dia? Kenapa nggak yang lain gitu loh? Apa misalnya dia berfantasi sama cowok lain gitu kan? Jadi kalau di awal film itu misalnya tokoh si istri ini memang karakter yang senang berfantasi, fine, dia punya celah untuk dimasukin sama jin ini. Ada dosanya. Ya, problemnya adalah di adegan fantasi pertama itu udah langsung si setan ini gitu loh. Jadi itu sih. Iya. Jadi itu padahal si Erika dan Emir Mahira lumayan committed ya mainnya di sini. Gitu. Dan again kita tahu apa sih, filmnya 850.000 yang nonton gitu kan. Udah laku lah film itu. Cukup laku. Jadi mungkin ya orang-orang nggak keberatan. Gitu. Oke. Bye. Ini filmnya nomor 1 ya di Netflix ya. Oke. Menurut lo skor aja kita langsung. Skor. Nah, sebetulnya walaupun kayaknya banyak kita ngomong banyak kekurangannya ini, tapi gue sebetulnya pada saat nonton gue enjoy aja kok gitu. Gue enjoy si Erika di sini. Walaupun kesurupan, tapi dalam hati kesurupannya kenapa dia masuk ke dalam si pengantinnya ya? Apa tujuannya nih si jin ini gitu? Tapi gue enjoy aja. Gue kasih 6,3 lah. Gue enggak gitu ya. Gue enggak. Untuk Azhar Kinoy Lubis ini gue masih lebih menikmati Petaka Gunung Gede. Gitu. Yang ini gue mungkin di 5 aja, Bay. Oke. Buat kamu yang udah nonton Pengantin Setan, untuk bedanya dengan Pengantin Iblis dan pengantin lainnya adalah ini pemainnya Emir Mahira sama Erika Karlina. Jadi gitu aja ya, bedanya dari castnya aja. Udah main di Netflix. Silakan komen, setuju gak sama pendapatnya Bayu atau pendapat gue. Makasih udah mampir, sampai ketemu di film berikutnya. Salam.